Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan bersama-sama belajar terkait dengan kualitas dari source code program yang akan kita gunakan atau yang akan kita pelajari untuk pengujian dari sebuah program. Oke. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu dari yang namanya kualitas perangkat lunak. Nah, sebelum kita bahas dari kualitas perangkat lunak ini, kita akan bersama-sama belajar dulu mengetahui jenis perangkat atau jenis pengembangan perangkat lunak yang saat ini banyak kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, perangkat lunak atau software, saat ini software banyak yang dikembangkan, ada yang berbasis desktop, ada yang berbasis mobile. Mobile ini saat ini familiarnya ada Android, ada iOS, atau ada yang lain lagi kayak misalkan Harmony OS ya, itu yang punyanya Huawei. Terus ada lagi yang berbasis game, ada game itu artinya permainan. Terus ada juga yang berbasis website. Nah, nanti kita akan lihat contoh-contoh dari perangkat lunak atau software yang akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, sekarang tadi kita sudah belajar aplikasi desktop. Nah, ini ada beberapa contoh dari aplikasi desktop. Nah, ini ada aplikasi Office, ini ada aplikasi Adobe ya, ini ada Mac OS, ini ada juga Windows 11. Nah, ini semua adalah aplikasi desktop. Kita sudah tahu contoh-contoh dari aplikasi desktop. Nah, ini adalah beberapa contoh-contoh yang lain. Banyak ya contoh aplikasi desktop yang lain gitu. Jadi apa sih pengertian aplikasi desktop? Aplikasi desktop adalah aplikasi yang bisa digunakan atau bisa diinstal di perangkat komputer atau laptop. Nah, ini Office biasa kita gunakan di perangkat komputer atau laptop. Adobe juga, ini buat edit foto, edit video segala macam. Bisa juga kita gunakan di perangkat komputer atau laptop. Nah, Windows jelas ya, juga bisa kita gunakan atau sering kita gunakan di perangkat laptop atau komputer. Nah, terus yang ini juga Mac OS ya, Macintosh Operating System, ini juga biasa kita gunakan di aplikasi berbasis desktop. Nah, tapi desktop ini khusus pengguna Apple gitu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang aplikasi mobile. Apa sih aplikasi mobile? Nah, saat ini aplikasi mobile banyak dikembangkan di iOS dan Android. Apa bedanya? Nah, ini. Bedanya, iOS adalah aplikasi yang bisa dijalankan atau hanya bisa diinstal di perangkat iPhone. Namanya juga iOS, iPhone Operating System. Terus ada lagi aplikasi Android, aplikasi yang bisa dijalankan atau diinstal di perangkat yang memiliki sistem operasi Android. Nih, sekarang Android ini banyak banget digunakan ya, banyak brand-brand handphone yang dia sudah menggunakan aplikasi Android. Jadi itu ya aplikasi mobile saat ini yang paling banyak dikembangkan iOS dan Android. Nah, sekarang kalau misalkan teman-teman tertarik dengan dunia pemrograman, silakan saya sarankan belajar bahasa pemrograman Android atau iOS, karena aplikasi ini sekarang yang paling banyak dikembangkan yaitu aplikasi mobile. Oke, kita lanjut ya. Nah, terus ada aplikasi game. Apa itu aplikasi game? Aplikasi yang dikembangkan untuk permainan baik di perangkat desktop, artinya tadi komputer atau laptop ya, mobile. Nah, mobile ini ada dua tadi, ada iOS, ada juga Android, ataupun aplikasi berbasis website. Banyak ya aplikasi game berbasis website. Jadi kita butuh yang namanya web browser untuk membuka game tersebut. Banyak, nanti kita akan lihat. Salah satu aplikasi yang digunakan untuk membuat aplikasi game adalah Unity. Nah, ini tampilan Unity, teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian minat atau tertarik dengan buat game, silakan belajar ya membuat game dengan aplikasi Unity ini. Nah, kayak gini contohnya. Oke. Nah, ini adalah beberapa contoh game ya yang sering kalian jumpai dalam kehidupan sehari-hari atau bahkan sering kalian mainkan. Ada Mobile Legends, ada Free Fire, Dota 2, dan ada PES. Ya. FIFA juga ada. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang aplikasi website. Apa itu aplikasi website? Nah, aplikasi website adalah aplikasi yang bisa dibuka atau dijalankan atau digunakan dengan bantuan web browser. Apa aja contoh dari aplikasi web browser? Ada Chrome, ada Mozilla Firefox, ada Opera Mini, ada Microsoft Edge. Nah, ini adalah contoh-contoh dari web browser. Jadi aplikasi website itu tidak bisa berjalan sendiri, harus menggunakan bantuan aplikasi yang lain. Apa itu bantuan aplikasi yang lain? Ya, ini namanya web browser.
browser. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan apa aplikasi yang dia tidak bisa berjalan sendiri harus menggunakan web browser, yaitu jelas aplikasi website. Nah ini contohnya ya. Nah, mungkin teman-teman sering lihat contoh gambar di bawah ini ya. Ini ada e-learning MAN 3 Tangerang sama MAN 3 Tangerang, website MAN 3 Tangerang. Nah ini semua adalah aplikasi berbasis website. Kenapa? Karena aplikasi ini tidak bisa dibuka kalau misalkan tidak menggunakan bantuan web browser. Nah ini dibukanya dengan apa nih? Ini dibukanya dengan Mozilla Firefox, ini dibukanya dengan Chrome ya. Jadi itulah aplikasi website. Nah, sekarang tadi kita sudah tahu beberapa contoh pengembangan perangkat lunak atau software. Ada yang berbasis desktop, ada yang berbasis mobile, ada yang berbasis game, satu lagi ada yang berbasis website. Nah, itu semua adalah salah satu aplikasi-aplikasi. Nah, sekarang bagaimana cara kita menentukan bahwa pengembangan aplikasi yang tadi kita sebutkan sudah baik, sudah disebut bagus aplikasinya. Nah ini teman-teman, perhatikan. Pengembangan perangkat lunak dilakukan dengan cara, nah ini ya. Pengembangan perangkat lunak dilakukan dengan cara, sekarang kalau misalkan timbul pertanyaan, kenapa perangkat lunak itu harus dikembangkan? Kenapa aplikasi itu harus diupdate bahasa kitanya? Kenapa? Nah jelas, aplikasi harus diupdate atau aplikasi harus dikembangkan supaya aplikasi tersebut tetap relevan atau tetap digunakan oleh penggunanya. Nah, tapi yang paling penting kenapa aplikasi itu harus dikembangkan atau harus diupdate adalah untuk memperbaiki tingkat penggunaan dari aplikasi tersebut. Baik dari tingkat keamanan, baik dari tingkat kenyamanan, ataupun tingkat efisiensi dalam menggunakan aplikasi tersebut. Nah, aplikasi atau perangkat lunak atau software bisa dikembangkan dengan cara apa? Dengan ini teman-teman. Dengan mengubah source code program. Jadi dengan mengubah coding program tersebut. Seperti yang sudah kita bahas di materi kelas 11, bahwa setiap aplikasi, setiap program, setiap app yang kita gunakan itu menggunakan yang namanya source code program. Nah, jadi kalau misalkan kita pengen mengembangkan aplikasi tersebut, kita harus mengubah source code program tersebut. Nah, gitu ya. Nah ini, perhatikan. Source code program yang baik akan membuat perangkat lunak yang baik pula. Ini tegak lurus teman-teman, berkesinambungan. Jadi kalau misalkan kita pengen aplikasi kita baik, aplikasi kita enak dipakai, aplikasi kita nyaman digunakan, berarti kita harus membuatnya dengan source code program yang baik pula. Jadi coding programnya tuh harus baik juga gitu. Nah, bagaimana cara kita menentukan program kita atau coding program kita itu baik? Nah, ini teman-teman, ditentukan dengan 3 cara ini. Jadi kriterianya ini nih. Yang pertama, readability. Apa itu readability? Readability adalah keterbacaan. Keterbacaan apa? Keterbacaan dari program yang akan atau coding program yang kita buat. Supaya apa keterbacaan ini? Supaya dengan readability ini orang yang akan mengembangkan aplikasi yang kita buat mudah mengembangkan aplikasi tersebut. Kita analogikan sederhana kayak gini. Kalau misalkan kita mengembangkan atau kita mencatat catatan teman kita akan memilih catatan teman kita yang lebih bagus catatannya atau yang lebih jelek tulisannya. Pasti kita akan memilih catatan yang lebih bagus tulisannya daripada yang jelek tadi. Kenapa? Karena dari tulisan yang bagus ini, kita akan mudah mengembangkan catatan-catatan dari teman kita. Gitu ya. Daripada yang jelek tadi. Jadi, ketentuan yang pertama dari source code program itu bisa dikatakan baik atau tidak dari yang namanya readability, yaitu keterbacaan. Keterbacaan apa? Keterbacaan dari source code program supaya mudah dikembangkan oleh orang lain. Atau oleh dalam tim kita kalau misalkan aplikasi kita di-build atau dibuat oleh banyak orang. Nah terus yang kedua adalah robustness, daya tahan. Daya tahan terhadap apa? Daya tahan terhadap virus atau daya tahan terhadap hacker. Nah, jadi daya tahan juga untuk menampung kapasitas data yang bisa diterima atau disimpan di dalam aplikasi yang kita buat. Terus selanjutnya adalah performance atau performa.
Meskipun aplikasi kita banyak digunakan oleh banyak orang, performanya tidak turun. Tetap bisa diakses secara cepat. Nah, ini nanti akan dipengaruhi oleh apa? Itu nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi teman-teman, balik lagi, yang pertama, untuk membuat perangkat lunak itu dikembangkan, kita harus mengubah source code program. Nah, source code program yang baik akan membuat perangkat lunak yang baik pula. Ini kata kuncinya. Jadi kalau misalkan kita pengen buat aplikasi itu bagus, aplikasi itu enak dipakai, kita harus buat juga source code program yang bagus pula. Nah, source code program yang bagus ditentukan dengan cara ini. Yang pertama, keterbacaan. Keterbacaan itu artinya mudah dikembangkan oleh orang lain. Yang kedua, robustness, daya tahan. Daya tahan terhadap apa? Daya tahan terhadap virus, daya tahan terhadap hacker, serta daya tahan terhadap data yang ditampung. Bisa nggak menampung banyak data atau banyak file gitu, atau banyak dokumen. Terus performance, meskipun tadi datanya banyak, jumlah pengunjungnya banyak, aplikasi itu harus tetap stabil, harus tetap cepat ketika dibuka aplikasinya gitu. Nah, selanjutnya kualitas perangkat lunak dan source code program. Ini, pernah nggak teman-teman ngalamin kasus seperti ini? Tiba-tiba di handphone kita tutup aplikasi, nah Google terus berhenti. Nanti pernah nggak sering mengalami kayak gitu? Atau mengalami kalau misalkan aplikasi berbasis website, biasanya sering ngalamin 503, service unavailable. Nah kayak gini, pernah nggak? Nah teman-teman, atau yang menggunakan desktop, kalian pernah ngalamin yang kayak gini. Nah, biasanya terjadi di laptop atau di komputer gitu. Nah, teman-teman, kenapa kejadian seperti itu bisa terjadi? Kenapa? Nah, itu yang akan kita bahas. Nah, kasus-kasus tersebut bisa terjadi yang pertama karena mungkin memang kualitas softwarenya aja yang buruk, kualitas aplikasinya yang buruk gitu. Kualitas aplikasi yang buruk, kenapa ya? Banyak faktor, nanti kita akan bahas. Terus kualitas hardware atau kualitas handphone kita atau kualitas laptop kita atau kualitas yang lainnya, pokoknya hardware aja yang kurang mendukung terhadap aplikasi tersebut. Makanya kalau misalkan kita mau install suatu aplikasi, kita harus baca dulu sistem requirement-nya supaya ketika kita menginstal aplikasi tersebut justru tidak membahayakan komputer atau laptop kita atau bahkan handphone kita. Selanjutnya bisa juga terjadi karena koneksi jaringan internet. Nah 503 tadi tuh bisa jadi karena koneksi jaringan internet. Kenapa? Karena bisa jadi karena servernya error atau koneksi handphone kita yang lambat. Nah, tapi koneksi jaringan internet ini akan terjadi jika aplikasi berbasis online gitu ya. Kita lanjut. Nah, tadi penyebab komputer not responding dan cara mengatasinya. Nah, penyebab komputer not responding kadang bukan hanya software, bukan hanya karena perangkat lunaknya saja teman-teman, bukan karena aplikasinya saja. Bisa juga karena masalah hardware, yaitu masalah perangkat keras yang ada di laptop kita yang tidak support atau tidak bisa menjalankan aplikasi tersebut, atau terlalu banyak aplikasi yang diinstal dan terlalu banyak aplikasi yang dijalankan dalam satu waktu atau multitasking, dan bisa juga karena virus dan malware. Jadi itu ya, kalau misalkan kita menemukan kasus yang kayak gini, nah kalau misalkan kita menemukan kasus yang kayak gini teman-teman, yang pertama bisa jadi karena softwarenya memang buruk, yang kedua karena hardware kita tidak support dengan software tersebut. Jadi hardware kita kurang mumpuni atau kurang canggih untuk menjalankan aplikasi atau software tersebut. Terus yang ketiga bisa jadi karena kebanyakan aplikasi yang kita buka. Kita banyak buka aplikasi di handphone kita atau di laptop kita, sedangkan hardware kita tidak support untuk membuka aplikasi terlalu banyak. Nah, atau yang sering terjadi juga bisa karena serangan virus dan malware yang justru akan membahayakan laptop kita dan data-data yang ada di laptop kita. Atau kalau misalkan di handphone, berarti membahayakan handphone kita dan data-data yang ada di handphone kita. Nah, terus bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah sebagai berikut. Ini kalau misalkan penyebabnya karena banyaknya aplikasi yang diinstal. Nah, kita tinggal buka kontrol panel di komputer, pilih program, klik uninstall a program, klik program yang diinginkan, terus di uninstall, pilih uninstall, tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, oke, coba kita praktekkan ya. Nah, ini kalau misalkan terlalu banyaknya aplikasi yang diinstal ya, tadi kita teorinya sudah, sekarang kita praktekkan. Nah, sekarang kita tekan tombol start ini, tombol Windows ya. Terus kita langsung aja search ya. Di sini kontrol
panel. Nah, setelah kontrol panel, kita buka pilih program. Oke. Kita klik yang ini program berarti ya. Nah, yang kedua kita klik uninstall a program. Nah, yang ini klik uninstall a program. Nah, terus kita klik program yang ingin di uninstall. Nah, misal saya pengen uninstall misal yang inilah, yang Charm Pascal nih, karena udah nggak dipakai ya. Nah, kita klik program yang kita ingin uninstall, pilih uninstall. Sudah kita klik, pilih ini uninstall. Nah, setelah muncul kayak gini, tekan aja yes. Nah, tunggu. Oke, tunggu prosesnya sampai selesai. Dan ini sudah selesai. Nah, jadi itu ya kalau misalkan penyebabnya karena banyaknya aplikasi yang diinstal. Jadi kita tinggal install aja aplikasi mana yang kira-kira sudah kita tidak perlukan. Nah, yang kedua, kalau misalkan penyebabnya terlalu banyaknya menjalankan aplikasi bersama atau istilah komputernya adalah multitasking. Nah, kalau misalkan kasusnya gara-gara ini teman-teman, kita tinggal tekan di keyboard secara bersamaan Ctrl, Alt plus Del. Terus pilih Text Manager, pilih aplikasi yang ada tulisannya not responding. Biasanya di sini nih di dalam kurung ada tulisan not responding. Biasanya ya, karena ini di laptop saya semuanya respon, jadi nggak ada keterangan not responding. Terus kita pilih klik end text. Nah, di sini nih end text-nya. Oke, yuk coba kita praktekkan ya. Ini sebenarnya nggak ada. Nah, tadi sudah saya tekan Ctrl Alt Delete di keyboard, terus saya pilih Text Manager. Nah, di sini komputer akan menampilkan beberapa aplikasi yang sedang dijalankan. Nah, misal ada aplikasi yang not responding, kita tinggal klik yang ini. Kalau misalkan di situ ada tulisan not responding ya, karena ini semua respon, jadi kita pilih restart atau kita pilih end text gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau misalkan kasusnya terlalu banyaknya aplikasi yang digunakan atau istilahnya multitasking. Oke, kita lanjut. Nah, multitasking ini erat dengan RAM dan jenis prosesor yang digunakan di perangkat komputer kita. Jadi kalau misalkan RAM kita besar dan prosesornya bagus, multitasking tuh nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan RAM-nya kecil dan prosesornya juga kurang mumpuni, ketika kita buka aplikasi banyak, pasti laptop kita pun akan terasa lambat. Dan kadang-kadang justru tadi not responding aplikasinya gitu. Nah, kita lanjut. Nah, yang ketiga karena virus dan malware. Biasanya menyerang memori pada komputer, baik hard disk dan RAM, sehingga meskipun dokumen atau aplikasi sedikit, tetapi memori penuh. Nah, cara mengatasinya, ya kita pastikan laptop kita atau komputer kita atau handphone kita sudah mengaktifkan antivirus di komputer. Nah, scan secara berkala file dan program yang ada di komputer. Jika virus masih ada dan tidak bisa dihilangkan, bisa dilakukan install ulang sistem operasinya. Nah, terus karena aplikasi yang tidak kompatibel atau tidak cocok. Nah, sebelum melakukan install software atau aplikasi ke perangkat, perhatikan dua hal ini. Yang pertama, tadi sudah saya singgung di awal, sistem requirement software. Yang kedua, kapasitas dan struktur hardware di perangkat. Jadi kita harus tahu kapasitas memori kita, RAM kita, prosesor kita yang ada di handphone kita, atau yang ada di komputer kita, atau yang ada di desktop kita. Nah, apa itu sistem requirement software? Nah, cara mengetahui sistem requirement software adalah baca spesifikasi minimum yang dibutuhkan software untuk menjalankannya. Biasanya ada tuh, kalau misalkan kita cari sistem requirement-nya atau sebelum kita install pun biasanya ada sistem requirement software. Jadi, spesifikasi minimum misal butuh RAM berapa giga, butuh kapasitas memori berapa giga, butuh jenis prosesor seperti apa. Nah, itu biasanya ada. Nah, kalau misalkan kapasitas dan struktur hardware yang perangkat, cara ngeceknya adalah tekan tombol Windows di keyboard plus huruf R, tekan DXDiag pada kotak dialog. Oke, kita praktekkan aja ya. Oke, saya sekarang akan tekan tombol Windows plus huruf R, nah nanti akan muncul seperti ini, teman-teman ya. Nah, terus kita ketikkan DXDiag. Nah, di sini kita akan mengetahui kapasitas dan struktur hardware di perangkat kita. Perhatikan ya. Nah, di sini saya akan mengetahui struktur perangkat lunak. Nah, di saya Windows-nya adalah Windows 10 yang 64 bit. Jadi, kalau misalkan saya mau nginstal aplikasi yang 32 bit, kan ada aplikasi yang 64 bit, ada yang 32 bit. Kalau misalkan saya install aplikasi 32 bit,
itu biasanya bisa, tetapi performanya kurang bagus. Tetapi kalau misalkan laptop 32 bit, install yang 64 bit itu tidak akan bisa. Akan error. Sebelum install juga udah error. Nah, di sini saya lihat prosesor. Oh, prosesor yang ada di laptop saya adalah Core i3 generasi ke-6. Sedangkan RAM yang dipakai adalah 8 GB. Nah, jadi kalau misalkan saya mau install aplikasi, saya harus tahu sistem requirement aplikasi tersebut membutuhkannya apa. Oke, misal kita cek deh, saya minimize dulu. Misal sistem requirement Windows dalam Office aja, Office 2019. Nah, perhatikan di sini. Ini ada contoh ya. Oke, Office 2019 minimum system requirement. Yang pertama 1,6 GHz or faster or 2-core processor. Kita lihat prosesor saya tadi berapa? 2, GHz ya. Jadi aman, bisa. 4 GB RAM untuk 64 bit, 2 GB RAM untuk 32 bit. Saya 64 bit. RAM saya berapa? 32. Berarti aman, bisa. Hard disk space 4 GB. Bagaimana cara mengetahui hard disk kita? Kita buka ini aja biar gampang. Nah, di sistem C-nya kita lihat. Oh, punya saya ada 280 GB yang kosongnya. Berarti 4 GB doang, encer. Bisa berarti kan? Nah, terus resolusi 126 x 768. Kita lihat di sini resolusinya di display. Nah, 1388 kali 768 yang kalau misalkan itu pakai yang 32 bit. Bisa nggak? Bisa, aman berarti kan? Nah, itu teman-teman. Jadi kita harus paham dulu sistem requirement sama jenis hardware sama struktur sistem operasi yang ada di komputer kita. Nah, jadi bisa jadi karena tidak cocok karena itu teman-teman. Nah, karena dua hal ini, yang pertama sistem rekrutmen softwarenya, yang kedua adalah kapasitas dan struktur hardware perangkat. Jadi kita harus cek ya. Oke, untuk materi pertama terkait dengan kualitas dan pengembangan jenis-jenis aplikasi, saya cukupkan sampai di sini dulu. Kita nanti akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya dengan materi proses pengembangan perangkat lunak. Jadi itu saja teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.